Apa kata AKP Rita Yuliana soal isu hubungan spesial dengan Irjen Verdi Sambo? Teras Gorontalo, akhirnya poluan cantik AKP Rita Yuliana tanggapi isu hubungannya dengan Verdi Sambo setelah Jenderal Bintang 2 tersebut ditahan di Makobrimob. Setelah sekian lama bungkam, akhirnya AKP Rita Yuliana muncul dan menanggapi isu hubungannya dengan Verdi Sambo. Percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Dalam ini penggunaan pasal 289. Dua kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Barreskrim Polri. Nama poluan cantik AKP Rita Yuliana viral karena munculnya kasus kematian Brigadir J. AKP Rita Yuliana kembali viral karena dikaitkan dengan Irjen Verdi Sambo. Sebagaimana diketahui, Brigadir J tewas karena adu tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Kasus tersebut pun menyeret nama AKP Rita Yuliana. Dalam kasus Verdi Sambo, kemudian Brigadir J, kemudian Putri Chandrawati, ditambah Baradae, ada juga nama Rita Yuliani ya. Kemudian ada satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota ya. Karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota, dan kami juga mendapatkan banyak informasi terkait dengan berita-berita liar yang beredar, yang tentunya kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J. Dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran. Nama AKP Rita Sorcha Yuliana mendadak muncul di tengah kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua Huta Barat. Rita disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Irjen Verdi Sambo. Peluang itu langsung menjadi sorotan. AKP Rita Yuliana memberikan tanggapan mengenai isu hubungan spesialnya dengan Verdi Sambo. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya @Rita Sorcha Yuliana, Rita menjawab beberapa pertanyaan netizen yang meminta sang pahlawan untuk memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan Irjen Verdi. Tolong klarifikasi Ibu kalau Ibu ini bukan simpanan jenderal agar nama baik Ibu jadi bersih, tanya akun Esu. Terima kasih, pasti nanti diklarifikasi, jawab Rita. Bu Pol masuk berita tuh, tulis Intan. Monitor, terima kasih, jawab Rita di kolom komentar. Isu AKP Rita Yuliana memiliki hubungan khusus dengan Verdi berembus setelah diungkapkan salah satu pengguna Twitter, Sambo memiliki cem-ceman peluang pangkat AKP Rita Yuliana Akpol 2013. Informasinya peluang tersebut akan mengundurkan diri atas permintaan FS dan sedang diproses. Isi cuitan akun M_M. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo menyampaikan, Irjen Verdi Sambo telah diamankan ke Makobrimob pada Sabtu 6 Agustus malam.
Ferdi Sambo diamankan atas dugaan pelanggaran kode etik di balik tewasnya ajudannya Brigadir J. Ia ditahan terkait ketidakprofesionalan dalam olah TKP kasus tewasnya Brigadir J. Terjawab sudah seperti apa akhir kasus Brigadir J yang tewas di rumah dinas Kadif Propam yang satu ini dijabat Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Dikutip tribunkaltim.com, dari video berjudul Mahfud MD mengatakan langkah maju, Baradae sudah diisolir dari tekanan-tekanan yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV pada 8 Agustus 2022. Mahfud MD mengungkap seperti apa akhir dari kasus Brigadir J ini. Mahfud MD sendiri mengaku sudah berbicara langsung dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan sudah mendapat bocoran soal kasus Brigadir J tersebut. Sebelumnya diberitakan polisi menyebut Brigadir J tewas dalam peristiwa baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Menurut polisi, penembakan itu berawal karena Brigadir J melecehkan dan menodongkan senjata kepada Putri Cendrawati. Mendapat ancaman disebutkan Putri lalu berteriak dan membuat Brigadir Yosua panik. Teriakan itu terdengar oleh Baradae yang membuatnya turun dari lantai atas menuju sumber suara. Namun saat Baradae bertanya mengenai teriakan itu, Brigadir J disebut langsung melepaskan tembakan ke arah Baradae. Belakangan setelah pemeriksaan berlangsung termasuk terhadap Baradae ditemukan beberapa keterangan yang tidak cocok dengan informasi tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Brigadir J pada Rabu, 3 Agustus 2022. Aparat kepolisian sedang olah tempat kejadian perkara atau TKP penembakan Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam Mabes Polri. Irjen Pol Ferdi Sambo cek kronologi penembakan Brigadir J oleh Baradae dan alasan dekoder CCTV di rumah Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo diganti. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Pol Ferdi Sambo pun langsung ditahan di Rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Hal itu pun dikonfirmasi langsung pihak kepolisian. Irjen Pol Ferdi Sambo pun ikut tiba di lobi gedung Bareskrim sekitar pukul 10.14 WIB. Irjen Pol Ferdi Sambo tiba dengan pengawalan ketat dari para ajudan dan beberapa polisi lain. Nama Irjen Pol Ferdi Sambo memang disebut-sebut usai terjadi kasus baku tembak antara anggota polisi yang melibatkan Brigadir J dengan Baradae di kediamannya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Baradae sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Baradae ditahan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Selama ini bohong. Fakta baru terkait tewasnya Brigadir J ditemukan. Keberadaan Irjen Ferdi Sambo sebelum insiden nahas terjadi diungkap oleh Komnas HAM. Kronologi nahas yang menewaskan Brigadir J masih menuai perhatian dari publik dan pihak berwajib. Setelah dinilai penuh kejanggalan, sosok Baradae telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penembakan Brigadir J. Ya, ajudan Irjen Ferdi Sambo tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka atas hilangnya nyawa Brigadir J alias Brigadir Nopriansa Yosua Huta Barat. Satu persatu teka-teki terungkap. Baru-baru ini Irjen Ferdi Sambo dikabarkan terlibat dalam kronologi tewasnya Brigadir J. Lantas benarkah kesaksiannya disampaikan Irjen Ferdi Sambo sebelumnya telah membohongi publik? Belum diketahui secara pasti. Namun Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik mengaku telah menemukan fakta baru. Dari fakta baru tersebut, Damanik menduga ada keterlibatan Irjen Ferdi Sambo dalam tragedi nahas yang menewaskan Brigadir J. Komnas HAM mengaku telah memiliki bukti baru yang menunjukkan keberadaan Irjen Ferdi Sambo 1 hari sebelum Brigadir J tewas. Berbeda dari pernyataan sebelumnya, Irjen Ferdi Sambo ternyata sudah lebih awal berada di Jakarta. Irjen Ferdi Sambo disebutkan tiba sehari sebelum rombongan istrinya. Bukti tersebut dikabarkan Damanik mampu membantah kronologi sebelumnya, di mana mereka mengaku tiba bersama hanya berselang beberapa menit. Padahal kenyataannya, Irjen Ferdi Sambo tiba di Jakarta 1 hari lebih awal daripada rombongan istrinya. Disampaikan Damanik, Ferdi Sambo tiba di Jakarta pada Kamis 7 Juli 2022 atau sebelum peristiwa kematian Brigadir J. Ferdi Sambo bertolak ke Jakarta setelah merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan sang istri di Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, istri Ferdi Sambo disebutkan tiba di Jakarta pada hari nahas yang menewaskan Brigadir J yaitu pada Jumat 8 Juli 2022. Setidaknya ditemukan 7 bekas luka tembak. Komnas HAM akan lakukan pemeriksaan terhadap tim Puslap 4. Komnas HAM akan menggelar serangkaian pemeriksaan terhadap tim Puslap 4 Polri atas kasus Brigadir J. 25 polisi disebut tak profesional tangani kasus kematian Brigadir J. Damanik menyebutkan fakta tersebut berhasil dikumpulkan Komnas HAM dari foto-foto kegiatan Ferdi Sambo bersama istri dan para ajudannya di Magelang. Melalui foto tersebut terlihat rombongan di Magelang tidak ada masalah apapun dan semua baik-baik saja sampai tiba di Jakarta. Kemudian ditambahkan dari tribunnews.com, Irjen Ferdi Sambo disebutkan telah menjalani pemeriksaan dari kepolisian. Setelah Brigadir J tewas di rumah dinasnya 8 Juli 2022 lalu, Irjen Ferdi Sambo akhirnya muncul dan buka suara di depan media Kamis 4 Agustus 2022.
Ia muncul di publik saat datang ke Bareskrim Polri untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus tewasnya Brigadir J. Saat tiba di Bareskrim Polri, Irjen Ferdy Sambo memberikan sejumlah pernyataan. Salah satunya, Irjen Ferdy Sambo sampai meminta maaf kepada institusi Polri saat kasus kematian Brigadir J. Periksa CCTV, Komnas HAM enggak ada penodongan senjata ke istri Irjen Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memeriksa CCTV dan mendengarkan keterangan polisi terkait peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Komisi